kembali ke konsep syukur tadi, dengan rasa syukur ini kita tercerahkan. Dan kalau kita punya cita-cita, ngukur, kita punya kenyataan fakta yang seperti ini, kita punya cita-cita, itu ngukur kekuatan. Jangan sampai nanti istilah orang Jawa gegeden empyak kurang cagak. Ya, bisa dijelaskan apa itu arti rasa bersyukur dan apa manfaat rasa bersyukur itu? Ya, memang rasa syukur kan sudah diajarkan lama ya, dari zaman bahula, dari zaman kita nggak tahu kapan itu. Para ahli bijak, para filsuf, para ahli-ahli rohani, para rasul, para nabi, agama-agama yang ada di dunia ini rata-rata mengajarkan kesyukuran. Syukur ini dimaknai sederhana saja bahwa kita berterima kasih atas apa yang ada di tangan kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Seseorang yang mempunyai rasa syukur yang maksimal, efeknya, manfaatnya, dia akan mendapatkan pencerahan dari rasa-rasa syukurnya itu. Contohnya, gini kita kan tinggal di rumah mertua ya, rumah bapak ibu semua bagus, rumah kita kan jelek. Walaupun kita punya rumah jelek, asal kita syukuri, dengan rumah itu kita bisa berteduh, kita bisa bersemayam, walaupun mungkin rumah itu kontrakan. Disitulah kalau kita bersyukur atas rumah yang kita miliki, kita merasa punya rumah. Kita punya motor, kita punya kendaraan sederhana, kita syukuri, kita akan merasa punya kendaraan. Kita punya anak, kita syukuri, maka kita merasa punya anak. Dan kita damai dengan anak, dengan rumah, dengan kendaraan yang kita miliki. Terus kita punya pekerjaan, walaupun pekerjaan itu mungkin belum bisa mencukupi. Kalau kita syukuri, maka kita merasa punya pekerjaan, punya satu istilahnya ketenangan bahwa setiap bulan kita punya hasil dan kita terhindar dari sifat meminta-minta. Jadi orang yang suka bersyukur, dia akan merasa punya apa-apa, dia merasa kaya, dia merasa cukup, dan akhirnya dengan rasa syukurnya itu, apabila kita nanti rumahnya tambah baik, itu adalah sebagai tambahan nikmat. Kendaraan kita jadi baik, itu tambahan nikmat. Anak kita jadi baik, jadi soleh, itu tambahan nikmat. Itulah hakikat la'azidannakum. Maka pertambahan-pertambahan rezeki yang kita syukuri itu sebagai satu tambahan. Beda kalau kita nggak pernah bersyukur. Kita punya rumah nggak bagus, pengen punya rumah yang bagus. Akhirnya kita punya rumah yang kita miliki itu, kita merasa tidak punya rumah. Kita punya kendaraan motor umpamanya, kita pengen mobil Fortuner, Pajero. Akhirnya kita tidak merasa punya kendaraan. Terus kita punya kerjaan yang sudah mencukupi atau mungkin masih belum di tataran mencukupi. Tapi kalau kita tidak mensyukuri dan kita berharap mempunyai pekerjaan yang lebih menghasilkan, akhirnya kita menyepelekan pekerjaan itu. Orang-orang yang tidak pernah bersyukur, tidak bersyukur, atau dia memimpikan sesuatu yang sesungguhnya belum jadi miliknya, itu membuat dia merasa tidak punya apa-apa. Jadi orang yang tidak pernah bersyukur nanti akan menjadi orang yang merasa belum punya apa-apa. Dan itu mohon maaf, itu menyiksa diri, itu menyiksa hati,
meresahkan jiwa. Makanya para ahli-ahli rohani menyuruh kita untuk selalu menanam dan memupuk rasa syukur itu. Coba kalau umpamanya kita memimpikan sesuatu yang lebih dibanding yang semua kita punya ini, akhirnya semua yang kita punya ini rasanya tidak ada harganya dan kita terasa hampa. Ketika kita bekerja dengan dasar ingin menggapai sesuatu yang belum kita punya dengan keras, jadi kita benar-benar memaksa diri untuk mempunyai sesuatu yang sesungguhnya belum kita miliki, akhirnya pekerjaan kita itu menjadi beban, menjadi tekanan, menjadi himpitan. Dan itu efek dari ketidakbersyukuran itu sangat menyiksa. Ada filsafat Cina mengatakan, kalau engkau sering bersyukur, maka engkau akan menjadi kaya. Tapi kalau engkau tidak pernah bersyukur, mengharapkan sesuatu yang sesungguhnya bukan hakmu, maka engkau akan menjadi orang yang miskin, merasa tidak punya apa-apa. Padahal kita sudah ditakar dalam takdir kita, kadar. Kita punya kadar tertentu. Bila kadar yang kita dapatkan dari rezeki kita, kemuliaan kita, penghidupan kita, itu perlu kita syukuri. Supaya kita merasa punya apa-apa. Dan kalau ditambahi, itulah tambahan dari Tuhan. La azidannakum. La in syakartum, la azidannakum. Wa la in kafartum, kalau engkau kufur, tidak pernah bersyukur, inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Semuanya serba menyiksa. Semuanya serba nyesek. Semuanya serba membebani. Nah, kalau saya punya cita-cita, ya kan saya misal rumahnya masih sederhana, pengen rumah bagus itu nggak boleh atau gimana? Cita-cita itu beda. Cita-cita itu adalah impian. Cita-cita adalah suatu tujuan, tapi setinggi engkau menggapai langit, jangan lupa bumi yang engkau pijak. Walaupun engkau punya tujuan rumah yang bagus, tetap engkau syukuri rumahmu yang engkau miliki sekarang ini. Tujuanmu pengen punya kendaraan yang bagus, engkau syukuri yang engkau punya ini. Engkau tetap harus berpijak sama kenyataan yang ada dalam dirimu. Kan kadang kita punya tujuan dan keinginan yang di situ, ya orang yang namanya mimpi, berkeinginan, berangan-angan itu kan bebas ya. Tapi kalau itu melepaskan diri kita dari kenyataan yang kita punyai dan kita terus tidak bersyukur, nah disitulah sesungguhnya kita dalam level bahaya itu. Nah itu sudah istilahnya lampu merah itu. Apalagi kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang di sekeliling kita, mereka lebih dari kita. Terus kita pengen, ini bukan cita-cita ya, tapi pengen, dan kita akhirnya lupa bahwa kita itu mempunyai sesuatu kenyataan yang harus kita syukuri, itu tambah menyiksa. Boleh, silakan punya impian, punya angan-angan, punya cita-cita ini itu. Tapi ingat, kalau kita mensyukuri apa yang kita miliki, kalau itu tercapai, itulah yang disebut la azidannakum. Kalau kita tidak mensyukuri, ya kita akan lepas dari kenyataan. Kita hidup terjebak dengan alam mimpi, angan-angan. Dan akhirnya yang kita punya ini menjadi satu titik konflik. Contohnya kamu bilang, oh mah kok ngene wae, mas. Kendaraan kok gini aja mas, kita konflik nanti. Nah itu akan benar-benar inna adzabi lasyadid. Itu kalau kita biarkan bertumbuh, berkembang, akhirnya benar. La wala in kafartum inna adzabi lasyadid, itu akan berkembang konflik-konflik itu. Dan itulah yang disebut syadidul azab. Perih rasanya hidup ini. Dan akhirnya kita lepas dari yang namanya pencerahan. Kalau kita kembali ke konsep syukur tadi, dengan rasa syukur ini kita tercerahkan. Dan kalau kita punya cita-cita, ngukur
kita punya kenyataan fakta yang seperti ini, kita punya cita-cita, itu ngukur kekuatan. Jangan sampai nanti istilah orang Jawa gegeden empyak kurang cagak. Ambruk dia akhirnya. Ya, akhirnya itulah awal mula keterpurukan kita. Dan akhirnya sebetulnya kita punya angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuan itu, sesungguhnya kita sedang menganyam penderitaan. Gitu. Jadi punya cita-cita tapi disesuaikan dengan kemampuan gitu maksudnya? Iya, kamu bisa menyesuaikan dengan kemampuanmu, itu salah satu titik tolaknya adalah kenyataan yang engkau punya itu harus engkau syukuri dulu. Dan ketika engkau punya angan-angan, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Engkau menyebut Allah, Tuhanmu, yang welas asih sama kamu. Karena orang yang berazam sesuatu bila basmalatin, tanpa menyebut asma Allah, fahuwa raddun, ya, itu akan tertolak. Dan itu akan menimbulkan satu titik beban, titik impitan, titik gesekan, dan membuat kita lepas dari yang namanya cahaya pencerahan, dan kita akan masuk yang disebut alam kegelapan, gelapnya jiwa, nggak nyaman kayak gitu. Monggo bercita-cita, monggo ngukur juga harus kita lakukan dengan ukuran yang benar-benar nyata. Syukur itulah akhirnya bisa memunculkan satu barometer kenyataan kita, kemampuan kita, kekuatan kita. Seperti itu. Contoh orang-orang yang tidak bersyukur dan tidak mendapat pencerahan, itu misalnya seperti apa? Ya, contohnya salah satunya yaitu para koruptor. Orang-orang yang korupsi di Nusantara ini kan sekarang udah banyak yang menjamur. Mereka kurang apa? Mereka kekayaan ada, mobilnya mesti bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, jabatan dia punya, DPR itu kurang apa, bupati, gubernur, mereka kurang apa? Kok bisa mereka berkorupsi? Itu karena mereka nggak bersyukur dengan apa yang dia punyai. Akhirnya mereka merasa kurang. Akhirnya dia mencuri. Mencurinya halus. Dengan jabatannya, dengan kepintarannya, dengan propagandanya. Kayaknya mereka baik, tapi sesungguhnya mencuri. Itu sebetulnya mereka tersiksa. Merasa kurang dan kurang terus. Dan kalaupun mereka tidak ketangkep, itu mereka merasa kurang terus. Dan akhirnya korupsi itu menjadi naluri. Semakin mereka banyak uangnya, banyak apa yang dia punya, mereka tambah nggak cukup. Dan akhirnya dia nggak merasa bahwa semuanya mereka masuk alam gelap itu. Hidupnya terasa nggak nyaman, nggak damai, kayak gitu loh. Terus itu para artis, itu kurang apa. Karena untuk entertainnya beliau-beliau itu mahal, akhirnya merasa kurang. Dan akhirnya apa? Habis. Kan banyak dulu kaya raya, terus habis jobnya, hancur dia. Nah, akhirnya pelariannya kan banyak orang-orang yang karena mudah mencari uang dengan korupsi, dengan jadi sesuatu mendapatkan banyak uang, akhirnya buangnya kan gampang. Karena kurang bersyukur. Entah itu narkoba lah, entah itu hubungan dengan lain jenis lah, entah itu ya yang membuat hidupnya rusak. Itu banyak sekali contoh-contoh itu. Terus banyak juga yang dikasih ilmu yang luar biasa, tapi karena mereka nggak bersyukur dengan kepandaiannya, akhirnya lupa diri dan menggunakan ilmunya untuk berkorupsi juga. Kan korupsi tidak cuma seorang pejabat, tapi ulama pun kan ada. Tuh. Itu semuanya bersumber dari rasa tidak syukur. Seandainya mereka bisa bersyukur, para koruptor, para pejabat itu bisa bersyukur, dan mereka merasa cukup dengan apa yang mereka punya, maka mereka akan punya kesadaran yang namanya sedekah. Nah, mereka mau berbagi, dan mereka memberi pencerahan bagi orang-orang yang
kebetulan bernasib kurang bagus. Dengan sedekah-sedekah mereka, satu, mencerahkan diri mereka sendiri karena mereka sudah merasa cukup dan bersyukur, mereka bersedekah. Dan sedekah itu akan memberi pencerahan bagi golongan-golongan kecil, golongan-golongan miskin. Ya kalau kita bicara tentang itu semuanya, bisa dikatakan Indonesia ini kurang, istilahnya pencerahan dengan kata syukur itu tadi. Coba kalau umaroknya, para pemimpinnya, agnianya, orang-orang kaya, para ulamanya, mereka itu bersyukur, ya insya Allah Indonesia ini akan tercerahkan dengan kesyukuran dan sedekah. Kok saya nyinggung tentang ulama, kan ada tahu ulama sekarang dengan ilmunya dia malah justru apa itu dengan konsep ya yang sekarang lagi viral, konsep sedekah. Iya. Kan seperti itu ada, tapi saya nggak nyebut nama, tapi ada tak? Iya, ada. Nah kayak gitu. Nah maka kita harus kembali dari diri kita sendiri. Kita punya apa? Ya perlu jadikan apa yang engkau miliki itu sebagai satu titik pencerahan. Apa itu? Syukur dan bersyukur. Hidup kita akan tambah berkecukupan. Dan akhirnya terbukti wala in syakartum la azidanakum. Itu akan terjadi dan kita membuktikan betul ternyata firman-Nya Allah kan gitu.